Banteng, banteng. Keras kepalanya emang sih paling keras kepala. Lebih tepatnya sok keras. Karena ya udah babak belur. Bukannya ngaku kalah malah sok. Saking soknya, saya prediksi Partai Banteng bakal susah sembuh dari kekalahan di Pilpres kemarin. Bahkan beberapa saat yang lalu kan sempat viral ada gerakan 2029 tanpa banteng. Ini viral di sosial media, bener kan? Lagi-lagi ini cuman prediksi saya. Tapi saya punya analisa kenapa saya bilang banteng bakal susah move on dari kekalahannya di Pilpres kemarin. Tonton video ini sampai selesai, kita bahas selengkapnya. Faktor pertama adalah Puan Maharani. Bukan dia yang menyebabkan partai susah bangkit. Justru menurut saya, Puan berjuang sendirian bangkitkan partai. Anak-anak banteng yang lain justru menjegal usaha Puan ini dan tetap sok-sokan keras kepala. Nah, ini kan aneh. Padahal mereka ini kan lagi babak belur. Kok ya masih sempat-sempatnya sombong gitu loh. Bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya? Diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya. Bahkan Puan Maharani ini akur dengan siapa saja. Dengan Pak Jokowi masih senyum-senyum. Dengan Pak Prabowo apalagi. Melihat tingkah Puan yang akur dengan musuh PDIP, ini bikin anak banteng lain sampai sebel. Melihat Puan yang akur dengan kubu lawan PDIP. Full senyum dengan Pak Jokowi, akur dengan Pak Prabowo. Bahkan saat anak banteng dan anak abah bersatu ingin makzulkan Mas Wapres, Puan Maharani yang ketua DPR justru diam gak mau gubris. Sampai-sampai Puan dituduh berkhianat ke Bu Mega. Ini juga sampai-sampai Denny Siregar, simpatisan PDIP, nyentil Mbak Puan. Udah Mbak Puan merapat aja ke kubu sana, biar kami saja yang oposisi. Tuh, saking sebelnya. Ini kita kutip dari fajar.co.id ya. Ini sarankan Puan Maharani merapat ke pemerintah. Denny Siregar bilang biar kami yang jadi oposisi. Ini kan adanya marah ya kan. Melihat Puan yang justru akur dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Denny Siregar tuh mendidih. Itu kan musuh kita kan gitu ya. Coba nih kita baca komentarnya. Ini dia bikin postingan di Instagram ya. Udah sekalian merapat aja Mbak, biar kami saja yang jadi oposisi. Ini kata Denny di Instagram pribadinya yang dia posting di Maret 2025 kemarin. Loh. Beda memang, anak-anak banteng lain dengan Puan Maharani langkahnya beda. Padahal menurut saya Puan Maharani ini sedang berusaha memperbaiki kandang banteng yang rubuh, mengubur kesombongan mereka. Gaya sok keras, sok tengil khas PDIP ini sepertinya yang menjegal kaki mereka sendiri. Puan mau memperbaiki citra partai, lebih kalem, lebih merangkul. Ini persis seperti analisa dari seorang Adi Prayitno. Dan di 2029 jumlah pemilih 17 tahun sampai 40 itu hampir 65%, Bos. Ini basis politik yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau model kampanye politik, komunikasi politik PDIP seperti yang zaman dahulu,
agresif, lantang, dalam tanda kutip ya, keras gitu. Mungkin dalam banyak hal ini agak sedikit tidak mendapatkan simpati. Justru dia kontradiktif dengan keinginannya untuk memperlebar ceruknya. Bahwa basis konstituen pemilih PDIP akan tetap solid dan happy dengan sikap itu, ya. Tapi berharap membesar agak sulit, Pak. Hanya berkubang di tempat itu saja. Hanya berbunyi dan nyaring di satu kolam itu saja. Tapi untuk memperlebar captive marketnya itu agak sulit. Jadi narasi heroisme yang tengah dibangun ketika perlu, PDI tapi harus agak hati-hati. Waktu oposisi kan sekarang lagi dibangun nih narasi. Betul. Kita pernah oposisi, kita bangkit melawan. Itu menurut Anda nggak sesuai dengan kebutuhan pasar ya? Per hari ini tidak. Kalau untuk menyolidkan basis konstituen PDIP itu nggak bisa dibantah, Pak. Oke. Makanya suaranya tetap signifikan ya, 16, 15, 14. Itu basis konstituennya. Tapi kalau untuk menambah basis-basis pemilih di luar itu dengan portofolio pemilih yang menurut saya berbeda secara diametral, ada pemilih muda, ada Gen Z, Gen Y dan seterusnya, harus mulai dipikirkan bagaimana model komunikasinya. Puan dan orang-orangnya memang beda. Beda cara main dari kebanyakan anak-anak banteng. Kalau Hasto dan orang-orangnya kan tunjuk-tunjuk pihak lain curang pas kalah Pilpres kemarin. Yang unik, Puan dan orang-orangnya justru nggak pernah nuduh curang Pilpres sebagai biang kerok kalahnya Ganjar. Contohnya Bambang Pacul, loyalis Puan Maharani. Ini ngaku gentle. Ya, kami kalah. Ini gentle sekali tanpa banyak drama. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi Berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan? enggak lah Pak, Emang kalah aja gitu? kalah Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa Pak? Waduh Pak, kita sudah sama-sama paham. Ini beda kan dengan Hasto dan kawan-kawan yang tengil itu. Capresnya aja nggak kalah tengil. Ingat nggak? Waktu Ganjar ditanya wartawan soal isu PSI mau ikut usung dirinya nyapres di 2024 kemarin. Ganjar justru melepeh PSI sambil nyinyir. PSI kuwi opo? Waduh. Capres Pak, hah? Capres. Lu masa aku dipasang ke karo PSI ki sapa? Ini adalah pernyataan dari Mas Ganjar Pranowo ketika ditanya oleh wartawan yang di sana itu PSI sudah mendeklarasikan mendukung Mas Ganjar dan kemudian Mas Ganjar ketika ditanya justru ada sedikit nada yang meledek ya. PSI itu siapa? Ini menunjukkan bahwa Mas Ganjar tidak mau didukung oleh PSI. Dan kita tahu juga Ketua Umum dari PDIP, Bu Mega juga melarang kadernya dicalonkan oleh PSI. Tetapi mereka tidak bisa memprediksi bahwa sekarang PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umumnya sekarang adalah putra dari Pak Joko Widodo, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Ini menjadi blunder yang kesekian kali, yang kemudian nanti PSI merasa dia tidak dipedulikan dan merasa diremehkan oleh PDIP dan juga Mas Ganjar Pranowo. Sudah barang tentu PSI sekarang sudah kelihatan tidak mungkin kembali mendukung Mas Ganjar Pranowo, tapi akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Bambang Pacul, loyalis Puan sampai terang-terangan bilang nggak suka sama Ganjar yang punya cara tengil itu. Tapi karena Megawati sudah terkadung memutuskan Ganjar maju capres, ya dia nggak punya pilihan lain selain mendukung. Hasilnya di wilayah kekuasaan Bambang Pacul, Jawa Tengah, Ganjar cuman menang di Boyolali dan juga Wonogiri. Terkubur ketengilannya. Dulu misalnya orang mengatakan Bambang Pacul itu nggak suka Pak Ganjar. Saya tidak suka pada perilakunya. Tapi ketika ketua memutuskan, gua tegak lurus, gua nggak tolak-toleh. Clear itu. Gua akan kerja persis. Saya itu bukan pengambil keputusan politik kok. Gitu loh. Anak banteng yang babak belur ini memang ciri khasnya masih saja memelihara kesombongan dan ketengilan. Contoh, baru-baru ini kan PSI Kongres. Anak banteng lain gak betah buat ikutan nyinyir. Contohnya adalah Guntur Romli.
Dia nyinyirin PSI, dia bilang kongres PSI itu kan cuman pura-pura. Loh. Ini kan reseh banget ya kan, khas dari anak-anak Banteng. Tapi lucunya atau mengecewakannya, partai terbesar dan senior PDIP mengomentari pemilihan ini dengan sangat sinis dan kekanak-kanakan. Seperti saya katakan tadi, yang berkomentar adalah juru bicara baru mereka, Guntur Romli. Dengan nyinyir dia bilang, pemilu raya PSI itu cuma gimmick-gimmick saja. Guntur bahkan mengaku sudah mendapat informasi bahwa yang akan menang dalam pemilu raya ini adalah Kaisang Pangarep. Kaisang sudah ditentukan akan jadi ketum PSI katanya. Calon-calon lain menurutnya hanya calon boneka, hanya gimmick. Guntur juga bilang sejak awal dia sudah tahu bahwa Pak Jokowi memang tidak akan ikut maju dalam pemilihan. Bagi saya itu hanya cara untuk mengatrol PSI, kata Guntur. Menurut saya, Guntur ngawur sengawur-ngawurnya. Saya heran mengapa PDIP harus merespons dengan cara berpikir sesempit itu. Bahkan sebagian dari yang dikatakannya adalah kebohongan semata. Saya harus katakan, tidak pernah ada kesepakatan dalam PSI untuk memenangkan Kaisang. Puan Maharani dan orang-orangnya saya rasa dan saya prediksi bakal jadi jembatan bagi PDIP yang kaku dengan pihak luar. Lewat Puan, lewat Bambang Pacul, dan lewat orang-orangnya. Lagi-lagi contohnya Bambang Pacul ya, luas ketemu dengan Jokowi dan gak sungkan ketemu Prabowo. Bahkan ada cerita Bambang Pacul ini jadi orang pertama yang berani merokok di pendoponya Pak Prabowo. Ya karena karakternya yang luas, gak kayak Hasto yang resek. Betul nggak Pak Pacul bahwa Anda jadi satu dari sangat sedikit orang mungkin, kalau nggak mau dibilang orang pertama, yang bisa merokok di pendoponya Pak Prabowo Subianto? Ini boleh cerita kan? Pak Prabowo kan punya pendopo bagus, pendopo model Jogja. Bagus, aku tanya, ya memang ini yang buat orang Jogja katanya. Tapi aku nggak tahu, baru ku jelasin. Aku ceritain lah. Ya, intinya ada maknanya lah ya. Ada maknanya, maknanya aku jelasin lah. Ya. Apalagi katanya. Wah mau ini jenderal saya bilang. Kalau di PDI, kalau ditanya kayak begini, kalau nggak ngerokok nggak bisa Pak Jenderal. Kalau ngerokok, pikiran bisa kemana-mana ini nanti. Abstraksi hidup. Wah boleh, ngerokok boleh. Mengeret nggak itu Pak ring 1 Gerindra ini? Ya, ya. Diem semua. Ya. Mungkin ini orang. Gerindra ini ngerokok nggak waktu itu? Nggak ada berani. Kalau Pak Prabowo kan hanya bisa. Tadi komandannya kan Pak Prabowo itu ketum Partai Gerindra. Ayo semuanya juga bisa dipecat sama Pak Prabowo. Iya. Kalau saya kan nggak bisa. Yang bisa pecat saya Bu Ketum. Beda geng. Jadi nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Tapi tetap hormat. Hormat. Terakhir ini menurut analisa saya Puan memang jembatan. Puan bisa jadi dokter yang ingin menyembuhkan PDIP yang lagi sakit. Lah tapi kalau anak-anak Banteng justru nggak mau disembuhkan, gimana? Kalau pola anak-anak Banteng sendirilah yang sok keras, sok tengil itu, yang justru bikin jembatan yang dibangun Puan ambruk. Ya apa boleh buat? PDIP di 2029 benar-benar tinggal situs sejarah. Kandang Banteng jadi museum Banteng. Menurut kalian seperti apa? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.